around and make me jealous. You know just how I made you better on your birthday. Do you like this? Do we like this? Do we lay it down for you, touch your poop like this? Matter of fact, never mind whether let the past be. Maybe he's right now, but your body's still me. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Love you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Love you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I could sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance higher? You know I love you, did I ever tell ya? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got too much to say. I always feel like I'm nobody. Oh, who wants to fit in anyway? Bu Tiara, kita bisa mulai, Bu Tiara. Baik, Pak. Silakan, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber malam ini Bapak Dr. Insinyur Yunus Triyonggo, MM. Yang kami hormati Penasehat HR Akselerator Indonesia, Bapak Dr. Andes Agus Sutrisno, MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Ngudi Waluyo, Bapak Dr. Kustiono Eskom, SEMkom. Yang kami hormati Ketua STIE Pelita Nusantara, Bapak Dr. Lugiatno. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Bapak Dr. Mastur SHMH. Yang kami hormati Ketua STIE Semarang, Ibu Cahyani Tunggasari SE MMMA. Yang kami hormati Dekan FEB Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Ibu Dr. Handa Hajah Nur Cahyati MM AKCA. Yang kami hormati Ketua Umum HR Akselerator Indonesia, Bapak Supriyadi Trisno Saputro SE. Yang kami hormati para pengurus HR Akselerator Indonesia dan juga seluruh peserta webinar yang sudah bergabung dalam webinar malam hari ini, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar dengan topik bagaimana praktisi HR mensikapi hadirnya emerging technology pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat terselenggara webinar pada malam hari ini. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, kelima closing statement, keenam foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Demi kelancaran dan kesuksesan webinar malam hari ini, marilah kita buka kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum HR Akselerator Indonesia dan juga sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara. Kepada yang terhormat Bapak Supriyadi Trisno Saputro SE, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Coach Yunus Trionggo, selaku Ketua GNIK Pusat Jakarta, yang hari ini telah meluangkan waktunya buat kita semuanya, yang insya Allah hari ini akan berbagi materi yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana praktisi HR mensikapi hadirnya emerging teknologi terkait dengan AI dan lain-lain. Berikutnya yang kami hormati Ketua ST Pelita Nusantara, Bapak Loh Giatno, yang kami hormati Rektor Universitas Ngudi Waluyo, yang kami hormati Ketua ST Semarang, yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi FEB Untak 17 Agustus Semarang, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Unwahas Universitas Wahid Hasim Semarang, dan juga yang kami hormati Penasehat AR Akselerator Indonesia Bapak Agus Tresno, serta seluruh jajaran pengurus AR Akselerator Indonesia yang kami hormati, kami banggakan tentunya semua rekan-rekan yang selalu berpartisipasi pada acara webinar nasional dari batch 1 hingga batch yang ke-21 hari ini. Tentunya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kita diberikan selalu kemudahan, selalu diberikan keimanan, diberikan rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan pada acara yang sungguh luar biasa, yaitu pada acara webinar nasional batch ke-21 HR Akselerator Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah pantun yang mohon izin kami sampaikan untuk mengawali acara ini. Kami akan buka dengan satu pantun. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli oleh-oleh di Pandanaran. Mari belajar dengan penuh bahagia bersama Coach Yunus Trionggo yang menawan. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Coach Yunus Trionggo yang hari ini telah memberikan kesempatannya untuk berbagi pada kita. Ada 3 hal yang kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada terutama khususan buat Bapak Yunus Trionggo yang telah meluangkan waktunya karena beliau ini sangat sibuk sekali. Beliau sebagai praktisi HR dan beliau juga founder, kemudian sekaligus Ketua GNIK Pusat Jakarta. Beliau ini sangat luar biasa ketika memberikan pencerahan terkait dengan banyak keilmuan HR. Bagi saya, beliau ini adalah guru kami. Dan tentunya luar biasa, hari ini kita punya kesempatan bisa ketemu dengan beliau meskipun di media Zoom pada malam hari ini. Yang kedua, izin kami menyampaikan pesan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang maupun Disnaker Provinsi Jawa Tengah bagi Bapak Ibu yang sekiranya yang ada di luar Jawa, misalkan di bulan Juli ini sampai Agustus nanti, jadi di Semarang ini ada kegiatan yang namanya Jateng Fair yang diselenggarakan pada 26 Agustus sampai 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Nah, di sana ada kegiatan parade musik, kemudian ada kegiatan UMKM, kemudian yang tidak kalah penting adalah kegiatan job fair yang melibatkan seluruh perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman yang suatu ketika mampir di tanggal tersebut, silakan datang di PRPT tempatnya di daerah Marokoco sana. Kemudian Bapak Ibu bisa akses banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak kalah penting, juga ada kegiatan terkait dengan job fair. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan kegiatan webinar yang dimulai dari batch 1 hingga ke-21 hari ini, kami berencana teman-teman kalau misalkan yang ada di Sabang hingga Merauke tidak keberatan, mari kita akan membuat yang namanya HR Nusantara, yang tentunya nanti kami berikan ruang kepada siapapun untuk menjadi narasumber di segala bidang keilmuan. Dan tentunya kita akan menyatukan teman-teman
Ini menyambung gayung bersambut dari program dari Bapak Yunus Trionggo, bagaimana menyatukan komponen-komponen HR atau pelaku penggiat human resource di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang dari Sabang hingga Merauke, karena kami lihat animenya di masing-masing grup, sungguh luar biasa dari batch 1 sampai 21, sehingga kami ingin memfasilitasi bagaimana kita bisa bersinergi. Ini terbukti kemarin dari teman-teman Perhimpunan Human Resource di Riau, insya Allah di batch 22 nanti kita akan bersinergi, bermitra, mengadakan kegiatan webinar nasional batch yang kedua-dua, di kolaborasi dengan teman-teman perhimpunan yang ada di Riau. Tentunya nanti kita akan kolaborasi dengan siapapun. Itu saja yang mungkin 3 hal kami sampaikan. Semoga webinar malam hari ini bersama Bapak Yunus Trionggo banyak memberikan insight pada kita semuanya dan tentunya menjadi manfaat untuk diri kita maupun di organisasi kita. Agar kata kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atas sambutan sekaligus membuka webinar malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai ke acara inti malam hari ini. Kita langsung saja ya, tanpa perlu berpanjang lebar. Mari kita sambut narasumber hebat kita malam hari ini. Langsung saja pada Bapak Dr. Insinyur Yunus Trionggo MM, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tiara. Iya Terima Bapak. kasih senior saya Mas Supriyadi yang sudah memandegani ya HR Accelerator ini yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita sebagai orang HR harus ya dan kudu ya wajib segera mengerti apa yang disebut dengan emerging technology. Jadikan itu menjadi alat untuk memudahkan pekerjaan kita. Jangan sampai kita tergilas ya, kita hanya jadi penonton, jadi korban ya dari perubahan teknologi yang cepat. AI, blockchain dan sebagainya tidak akan menggantikan manusia. Saya sudah pastikan. Tapi manusia yang memakai AI, memakai blockchain akan menggantikan manusia yang tidak memakainya. Jadi itu sebetulnya yang lebih betul ya, lebih benar. Nah, oleh karena itu izinkan kami untuk share materinya. Apakah sudah kelihatan Mbak Tiara? Sudah Bapak, sudah mau. Sudah. Sebelum saya mulai, saya juga ingin menitipkan salam hormat nih Mas Priyadi kepada para senior-senior di Jawa Tengah ini yang dengan penuh sopan santun dan selalu menjunjung tinggi respect ya each other. Dan tadi Mas Supriyadi juga menyampaikan semangat Nusantara, itu suatu semangat yang patut kita support ya untuk menuju Indonesia kompeten 2030 dan Indonesia Emas 2045. Saya izinkan saya untuk sharing sedikit saja malam ini mengenai HR role ya in turbulence environment atau turbulence emerging technology era ya. Nah, ini tentang saya, mungkin tadi sudah di-spill sedikit ya, saya juga praktisi HR biasa seperti teman-teman ya. Sekarang saya ada di pabrik ban, di Bridgestone, saya pernah di beberapa perusahaan fast moving consumer good, pernah juga di satu perusahaan sigaret ya. Kemudian saya mendirikan INRI, Indonesia Human Resources Institute, dan sudah melahirkan, meluluskan banyak sekali para HR manager yang certified. Kita bersyukur ya, kita disupport oleh Bu Ida Fauziah ya, dengan SK Menaker nomor 115 ya, tahun 2022. Beliau endorse ya, wajib sertifikasi ya, bagi para teman-teman HR dan juga industrial relation. Di GNIK saya sebagai founder dan sekarang masih didapuk sebagai ketua steering committee, dan kita mengundang ya teman-teman semua di sini untuk nanti hadir ya di event nasional Indonesia Human Capital and Beyond Summit ya 13 sampai 15 November di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Teman-teman yang berasal dari HR Accelerator ini
atau yang direkomendasikan oleh Mas Supri dan teman-teman akan mendapatkan harga khusus ya dari panitia. Teman-teman, saya akan coba uraikan ya sharing ini sebelum kita diskusi apa yang terjadi dengan latest update on emerging technology impact ya. Kemudian bagaimana kita mengerti, menguasai emerging technology, dan seperti tadi temanya yang Mbak Tiara sampaikan ya, bagaimana kita menjawab how should HR learn ya, dan juga kita surfing the wave. Jadi itu adalah 3 hal yang kita akan pelajari malam ini. Saya coba ya. Mari kita lihat latest update on emerging technology impact. Saya tunjukkan slide saya yang pertama ini adalah TikTok ya. Jadi TikTok ini mencapai spending by quarter itu naiknya drastis sekali ya. Dan TikTok ini sebagai game changer ya dari emerging teknologi yang hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita buka TikTok itu hanya dalam hitungan detik ya kita swap-swap gitu ya. Banyak sekali yang hadir dalam genggaman kita dalam setiap hari ya melalui TikTok ini. Oleh karena itu Mbak Tiara, saya ada kuis sedikit. Saya ingin teman-teman menulis di chat kira-kira ya China menciptakan TikTok ini tujuannya kanggo apa sih? Untuk apa kok China itu menciptakan TikTok ini? Silakan coba ditulis di chat, saya intip di chat sekarang juga. Silakan. Kenapa China menciptakan TikTok? Gitu ya. Tujuannya buat apa sebetulnya gitu ya? Apa buat kita untuk joget-joget, menjajah dunia? Wow. Untuk dagang, iya, dagang betul-betul. Mungkin untuk mengubah budaya. Wah, ini bahaya nih, budaya kita akan dirubah dengan TikTok ya. Apalagi nih. Wah, kalau di TikTok kita lihat kan banyak orang yang ngumpat-ngumpat ya, banyak orang yang marah-marah di situ. Pemasaran. Mbak Aini nih, keren ini. Nanti saya akan kupas kenapa saya sebut keren. Menguasai dunia sama dengan yang sebelumnya tadi ya, menjajah dunia untuk promosi. Nah, ini Mbak Yanti Untak Semarang nih, deket-deket ya. Ekspansi global. Wah, Mas Bima keren. Mas Ruli Yendri. Ini Mbak Ruli itu Mas Ruli nih. Mas Ruli mungkin ya. Mendapatkan informasi dan tren setiap saat. Iya tadi ya, yang swipe-swipe tadi kan dalam satuan menit kalau nggak suka dia tinggal di swipe aja kan, di scroll-scroll gitu ya. Promosi. Tuh. Eksistensi. Ya kan teman-teman yang jadi TikToker kan, wah sok gaya gitu ya, sok nasihatin orang dan sebagainya ya. Eksistensi ya. Monopoli pemasaran. Ya. Teman-teman kalau nanti lihat di TikTok Shop akan mulai paham ya kenapa TikTok ini diciptakan. Platform untuk berdagang dan hiburan, serta informasi penting lainnya. Salah satunya untuk AI. Oh, ini Mas Bimo menjawab lagi ya. Mas Haryono, passive income. Wah, kelihatan ini sudah jadi TikTok shopper ini. Jadi keranjang kuning ini Mas Haryono kelihatannya. Mas Ruli Yandri lagi menjawab penguasai pasar. Oke ya. Sementara itu yang saya bisa capture dari jawaban teman-teman, dan benar sekali teman-teman ya. Jangan sampai kita itu gagal paham ya. TikTok dipakai untuk joget. Sebetulnya TikTok itu diciptakan China untuk mendisrupt e-commerce, teman-teman. Pada waktu Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat edaran melarang TikTok Shop, hanya dengan alasan pasar Tanah Abang di Jakarta itu sepi, itu menurut saya tidak masuk akal ya. Karena emerging teknologi teman-teman tidak bisa dibendung dengan regulasi-regulasi seperti itu. Makanya akhirnya dicabut oleh Pak Jokowi lagi, dan TikTok Shop aktif lagi sekarang. Banyak sekali sekarang perdagangan ya yang kemudian bisa dilakukan melalui TikTok ini. Dan itulah yang kemudian yang akan mendisrupt e-commerce. Ingat teman-teman, dulu ada mall-mall yang gede-gede itu, didisrupt oleh e-commerce. Banyak online shopping dan sebagainya. Online shopping didisrupt dengan ini TikTok ini yang disebut dengan social commerce. Dan sebentar lagi ini tanda-tanda sudah muncul. TikTok pun akan didisrupt oleh AI commerce. Teman-teman jangan kaget nanti bangun tidur, buka handphone, sudah ada banyak penawaran yang masuk yang kira-kira Anda akan pikirkan akan beli pada hari itu, bayangin. Sudah dipredik bahwa Anda akan beli itu dan ditawarkan banyak di situ. Jadi AI commerce akan mendisrupt ini, social commerce ini. Kita tunggu tanggal mainnya. Apa yang terjadi dengan Tesla, teman-teman? Kita mengagumi ya Elon Musk ini. Tesla ini sedemikian cepat menggeser Toyota.
di dalam market capitalization dunia. Tesla digadang-gadang ya, wah disanjung-sanjung, diberikan karpet merah untuk masuk ke Indonesia. Di dalam satu forum internasional di Bali kemarin disambut oleh Pak Luhut Barang. Kemudian sama timnya ya, karpet merah. Janjinya mau buka pabrik apa tuh, bateri atau pabrik EV di Batang katanya. Tapi tiba-tiba keputusannya di Thailand, keputusannya di Vietnam. Jadi ini memang agak licin nih ya, Elon Musk ini. Dia menciptakan Tesla ini untuk mendisrupt Toyota. Jadi Toyota bukan yang nomor satu lagi di market capitalization dunia. Pertanyaannya, apakah Tesla masih bertengger sebagai brand otomotif nomor satu sekarang? Jawabannya tidak, ya, karena sudah didisrupt oleh BYD, ya, Build Your Dream. Kalau teman-teman dari Jawa Tengah sempat ke Semarang, sempat ke Jakarta, maaf, sekarang lagi ada pameran di apa namanya, di ICE, ya, International Conference Exhibition, ya, di BSD. Saya kemarin barusan dari sana melihat bagaimana pameran mobil itu dengan melihat EV, ya, electric vehicle, wah keren-keren semua ya. Dan salah satunya adalah BYD ini. BYD ini menjadi EV battery manufacturer ya, yang masuk satu kelas dengan CATL. Sudah tier 1 di sana dan dia penjualannya sudah melampaui Tesla. Teman-teman, dunia bergerak sangat cepat ya. Jadi kalau orang HR ini tidak mengikuti perkembangan, maka jangan salahkan saya ya. Jangan salahkan ibu mengandung ya. Kalau Anda akan tertinggal dan Anda hanya pelongo-pelongo tidak paham apa yang terjadi di sekitar Anda. Coba bayangkan, BYD ini revenue-nya itu 62,14 billion US dollars. Kalau dirupiahkan itu hampir sekitar 930 triliun. Jadi uangnya gede banget, banyak banget ya BYD ini. Dan apakah teman-teman pertanyaan berikutnya BYD akan tetap di atas bertengger? Saya tidak yakin. Sebentar lagi pasti akan ada brand lain yang akan menggeser ini BYD dengan sangat cepat. Ya. Pada tahun 2009 yang lalu saya coba identifikasi dari market capitalization dunia ya. Dari 5 perusahaan yang paling atas itu ditempatin oleh ExxonMobil, PetroChina, Walmart, ICBC, China Mobile. 10 tahun kemudian dengan market capitalization 4 kali lebih besar, 4,4 triliun US dollars. 5 nama yang tadinya saya sebut sudah lenyap, ya, tidak ada. Digantikan sama Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook. Microsoft dan Apple menduduki papan atas, tapi apakah dia akan bertengger di sana terus? Jawabannya tidak. Ya. Nvidia sekarang yang menguasai dunia. Nvidia ini oleh seorang Jason Huang, itu CEO-nya. Dia bilang bahwa ya salah sendiri, mereka masih asik di computer science. Kalau saya tidak. Saya sudah bergeser masuk ke computational science. Saya tidak asik lagi dengan computer science, karena itu sudah lewat buat saya. Saya ke computation, jadi mengcompute, menghitung. Makanya karena sudah big data sekarang, dibutuhkan ada teknologi baru yang lebih advance ya di computational science. Dan itulah yang dilakukan oleh Nvidia ini, dia menciptakan satu chip yang kemudian satu chip itu bisa mengontrol semua sensor di satu mobil. Dan itulah yang dipesan oleh beberapa otomotif manufacturer dunia ke Nvidia ini ya. Dan sekarang Nvidia bertengger nomor 1 di dunia ya. Dan Nvidia ini keren banget. Silakan di browsing sekarang dan Anda akan bisa menyatakan itu. Nah, oleh karena itu silakan browsing sekarang Nvidia ya. Kemudian tuliskan kesan Anda di chat ya. Saya tunggu di chat. Silakan. Apa kesan Anda setelah Anda lihat Nvidia? Saya tonton di chat ya. Silakan. Apa yang Anda dapatkan dari Anda explore atau browsing di Google atau di YouTube ya, atau di TikTok, silakan mengenai Nvidia. Siapakah si Jason Huang itu? Silakan. Apakah ada kesulitan untuk mengeksplor Nvidia?
Sudah ada yang ngecat satu. NVIDIA sama dengan inovasi. Oh iya, inovasi. Ya betul-betul. Hanya mungkin itu secara generik. Tapi apa, inovasi apa itu yang saya pengen memperkaya diskusi kita malam ini. Inovasi apa? Tadi saya berikan bocoran-bocoran ya. Di browsing aja ya di Google. Banyak sekali situ yang Anda bisa dapatkan pengetahuan mengenai NVIDIA. Salah satunya AI. Yes, AI betul. Ya tadi saya udah katakan chip tadi ya. Baru Mas Bimo nih ya, yang browsing ya. Apakah yang lainnya ada kesulitan signal atau gimana ini? Revolusi dari Mas Saud ya. Ya revolusi ya. Inovasi teknologi. Yes, lebih spesifik apa ya? Tadi kan saya udah pancing juga ya, antara dari computer science ke computational science. Oke. Mbak Yanti, inovasi teknologi, yes. Harusnya banyak ya. Kalau diketik NVIDIA gitu langsung banyak gitu. Teknologi AI, Mas Kustiano. Iya betul, teknologi AI. Dari tadi kan memang kita bicara AI ya. Menjadi pionir dalam hardware yang support ke cloud computing. Yes. Nah, ini baru ya. Mas Triyudan nih ya. Gaming. Mungkin yes, mungkin ya. Maybe ya gaming ya. Suatu corporate bergerak di teknologi multinasional di Amerika. Iya, Mas Agung betul. Tapi itu kan generik banget ya. Apa yang spesifik? Karena sekarang teman-teman, kalau kita nggak spesifik, kita nggak akan kelihatan. To be honest, ya. Sudah banyak. Di knowledge era itu banyak sekali ya kita bisa melihatnya. Jadi dengan gampang kita melihatnya. Ya, harus spesifik dan harus menonjol ya. Autonomous vehicle dan robotics. Mungkin ya. Kalau memang Mas Didik mendapatkan itu nanti bisa di-share dalam acara tanya jawab kita. Keren ini kalau memang ada autonomous vehicle dan robotik ya. Baik, kelihatannya peserta kita agak kesulitan mencari ya, mungkin ada gangguan signal atau gimana. Karena ini agak lambat ya. Open source, ya mungkin ya, nanti bisa di-share. Baik, kalau gitu komputasi, iya dia Mbak Siti Nuraini betul, komputasi performa tinggi, computational science ya, yang orang tidak melihatnya, dia melihatnya itu si Jason Huang itu ya. Wah, singkatnya keunikan NVIDIA terletak pada keahlian khusus dalam CPU. Wah, ini si copy paste langsung nih ya. Arsitektur CPU yang ya platform ini baru unik ini. Walaupun ini kelihatannya copy paste ya, tapi nggak apa-apa. Ekosistem yang kuat, komitmen terhadap inovasi. Perusahaan chip Abduh ya. Baik teman-teman, mungkin nanti bisa di browsing lanjutan, silakan ya. Terima kasih sudah berpartisipasi ya, memberikan banyak tambahan knowledge mengenai NVIDIA. Saya lanjutkan. Nah, inilah seorang Jason Huang ya. Sekarang dia ngetop jadi pembicara di mana-mana dan dikatakan ya, kalau dia ditanya, kalau Anda diberikan kesempatan ya untuk bisa sekolah lagi, Anda milih bidang apa? Coba kalau ada yang bisa jawab di chat, akan saya kasih hadiah. Dia akan menjawab bahwa saya tidak akan mengambil computer science, tapi saya akan mengambil engineering. Bagaimana mengengineer, re-engineer. Nah, itulah yang ingin diambil. Ya. Itu kata si Jason Huang. Oke, teman-teman, kita juga melihat di World Economic Forum nih sebagai orang HR itu harus sudah melotok ya. Mana yang akan hilang, mana yang akan muncul ya. Makanya kalau teman-teman masih asik ya dengan declining job, jangan salahkan dunia ya. Anda akan jadi orang yang terasing ya, aneh sedunia. Anda harus melihatnya yang growing job. Apalagi orang HR itu dituntut untuk menciptakan kompetensi SDM yang berkompeten di bidang growing job, bukan declining job ya. Orang-orang yang mengerjakan declining job harus di upskilling, reskilling untuk melihat growing job. Ya. Nah itu yang pertama ya. Kira-kira udah tergambar dikit ya mengenai emerging technology. Nah sekarang understand bagaimana kita memahami ya emerging technology atau AI. Saya coba akan spill sedikit mengenai artificial intelligence. Apa sih AI itu? AI itu adalah development of computer system. Computer system ya. Yang apa? Yang kemudian typically requiring human intelligence. Nah, human intelligence itu seperti apa? Learning, reasoning, ya kan? Problem solving, understanding natural language. Itu seputar itu ya. Jadi bagaimana computer system itu menggantikan fungsi-fungsi manusia yang ini. It's a big deal, of course, ya. Karena apa? Especially now because of transforming the way we work. Jadi kita yang merekrut banyak pelamar itu kemudian
kita melihat bahwa kita harus menyeleksi banyak hal ya. Nah, sehingga kemudian itu menjadi salah satu trik. Nah, kemudian karena itu transforming the way we work, teman-teman ya, maka itu akan masuk kepada autonomous vehicle. Nah, tadi disebut ya di dalam chat tadi autonomous vehicle. Teman-teman bayangkan ya, kalau autonomous vehicle ini sudah mulai banyak, maka banyak sopir-sopir itu yang bingung nyari kerjaan karena sudah nggak ada lagi lowongan buat mereka. Medical diagnostic, financial management, risk prediction dan preemption, ya, dan masih banyak yang lain. Itulah AI. Tetapi ternyata AI itu juga menyedot investasi yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Kita lihat industri robotik install juga makin menaik. Di situ ada CS itu Computer Science ya, New Computer Science Bachelor Grade by Gender di Amerika, kelihatan pertumbuhannya. Demikian juga AI job posting ya, by percentage of all posting in US juga naik drastis. Demikian juga ada New Resident Computer Science ya, Bachelor Grade by Ethnicity, yang biasanya di Amerika itu menjadi matters ya, dan menjadikan seorang Krishna ya, CEO IBM itu menunda rekrutmennya karena dia baru menyadari pekerjaan-pekerjaan yang mau diisi dengan rekrutmen itu bisa digantikan dengan AI. Dan kita tahu bahwa AI itu adalah revolutionary technology setelah GUI ya, Graphical User Interface. Muncul di tahun 2022 yaitu berupa OpenAI GPT karena sudah lolos ya dari challenge-nya Bill Gates. Nah, ini jadi Bill Gates itu suka begitu tuh. Kalau bisa lolos dari challenge-nya dia, dari ujian yang dari dia, itu biasanya akan terbang ya. Dan terbukti di tengah teman-teman bisa lihat bahwa AI menjadi fastest growing consumer app ya in history. Dan juga disampaikan di dalam majalah Times di sana ada forecaster at PricewaterhouseCoopers predict bahwa AI akan boost the global economy by over 15 triliun US dollars di tahun 2030. Dan kalau kita lihat AI itu ada beberapa tipe, yaitu yang pertama adalah AI types based on capability atau AI type based of functionality. Dan disitulah kelihatan beberapa bagiannya. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut, ya ini sangat detail. Dan AI sendiri itu sebetulnya adalah berlapis-lapis seperti ini teman-teman ya. Jadi yang tengah itu adalah generative AI ya. Dan itu kemudian dilapisin dengan apa? Dengan generative pre-trained transformer. Dilapisin lagi dengan apa lagi ya teman-teman? Large language model. Terus baru machine learning dan baru artificial intelligence. Dan itulah kenapa teman-teman kita mau nanya apa aja jadi ChatGPT akan dijawab oleh dia. Tentang apa saja. Coba buatkan pedoman wawancara untuk jabatan ini. Dibuatkan, jadi. Coba buatkan bab 1 untuk tesis saya meneliti tentang ini. Dibuatkan bab 1, Makanya di Amerika itu para profesor itu bingung. Kenapa kok para mahasiswa ini bikin tesis, bikin disertasi cepat sekali? Ternyata bab 1, bab 2 sampai kesimpulan nanya ke ChatGPT semua ya. Sehingga mereka katanya diminta ujian dibalik ya, suruh masuk kelas, nggak boleh ada kontak internet, jawaban soalnya suruh nulis tangan dari kembali ke zaman batu lagi. Jadi saking takutnya ya. Karena hasil dari ChatGPT yang untuk menyusun tesis, disertasi itu setelah dilewatin mesin plagiarisme, lolos semua. Jadi itulah ya hebatnya ini. Tetapi teman-teman nanti akan saya sebutkan bahwa ChatGPT bukan segala-galanya, jangan salah. Tetap manusia yang akan menentukan oleh sebagai orang HR, kita harus mampu meyakinkan setiap orang seperti itu ya. Jadi jangan kemudian gara-gara ada gini kemudian kita rely on ke ChatGPT 100% ya. Nah, bagaimana implementasi di human capital management ya? Ini sering kita sebut ya, yang tokoh satu ini, George Bersin. Ya.
Nah, ini insya Allah kita akan datangkan nanti, hadirkan di event yang tadi saya sebutkan ya, di tanggal 13-15 November ke Indonesia di Jakarta. Nah, silakan teman-teman yang berkesempatan ya, memiliki rezeki dan sebagainya, kelonggaran ya, bisa hadir di Jakarta untuk bisa hadir di sana nanti. Dia mengatakan 27% itu peningkatan investasi di AI sebesar 92 billion US dollars dalam research and development, sehingga menghasilkan 32 significant new industry machine learning model develop ya. Dan even Bloomberg pun akhirnya membuat Bloomberg GPT. Semua development itu teman-teman itu akan masuk ke role HR, ke systemic HR, which is pekerjaan kita, the role of skill, culture, diversity, ya, ke combine, kemudian hiring, development, ya, internal mobility atau biasanya mutasi, transfer dan sebagainya, job design, productivity and growth. Jadi masuk ke semua teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak sadar secepat-cepatnya, maka kita tiba-tiba plus langsung kena tsunami, terkaget-kaget kita. Tapi kalau kita sadar, kita tangkap itu, kita pelajari, kita pakai untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita menjadi SME-nya ya, subject matter expert. Itu baru HR yang keren ya. Dan kalau kita lihat evolusinya teman-teman, ini dari tahun ke tahun ya, AI itu sebetulnya juga di dalam HR ini berkembang ya. Nah, kita lihat misalnya di yang tahun 2023 plus ya. Di sana ada AI Reinvented HCM ya, Human Capital Management. Dalam offering dia akan menawarkan Copilot for Learning, Recruiting, and juga Human Resources Business Partner ya. Benefitnya dia menawarkan AI generated content ya. Kemudian di features-nya mereka juga menawarkan highly intelligent search and recommendation. Nah, ini yang barusan tadi saya sebutkan teman-teman, kalau kita menerima lamaran ribuan ke dalam website kita, kalau kita bisa pakai AI, maka kita akan disodorkan highly intelligent search and recommendation. Kita hanya minta bahwa saya butuh kandidat dengan kompetensi 1, 2, 3. Dia akan olah dengan algoritma, dengan AI, kemudian disuguhkan pada Anda dengan waktu yang sangat cepat. 22.000 yang saya alami kemarin, saya butuh 40, dalam waktu tidak lebih dari 2 jam, mereka langsung udah sodorkan. Ini yang the most match ya dengan yang Anda cari. Nah, dari situ tetap orang HR harus sebagai subject matter expert mengecek benar tidaknya ya. Karena apa? Karena AI nanti saya akan jelaskan di halaman yang akan datang. Bahwa AI ya cuma mesin aja. Dia bekerja berdasarkan pattern ya. Jadi dia tidak punya feeling, dia tidak punya moral, dia tidak punya etika, dia tidak mengenal etik ya, dan dia tidak mengenal aspek legal ya. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Juga fiturnya di situ ada radical new user interface. Wah, ini keren ya. Dan dalam hal sistem ada new data architecture. Teman-teman silakan dipelajari ya pelan-pelan ya. Anda bisa browsing juga AI di human resources ini seperti apa. Nah, secara konkretnya bisa kita lihat di yang kotak-kotak hitam ini saya sudah siapkan bahwa untuk HR assistant misalnya Anda bisa pakai AI untuk membuat chatbot ya. Jadi frequent asked question itu kan biasanya ada petugas ya di HR itu yang suka menjawab kalau pertanyaan dari karyawan mengenai bagaimana mendapatkan loan atau bagaimana bisa mendapatkan allowance ini, allowance itu, atau dia menanyakan mengenai perhitungan lembur dia yang mungkin salah atau gimana. Itu ada orang biasanya yang melayani menjelaskan. Di masa yang akan datang, bahkan sekarang sudah banyak sekali perusahaan yang memakai chatbot ya, memakai AI. Sehingga karyawan yang masuk shift 2 di pabrik, shift 3 di pabrik itu tidak harus menunggu orang HR yang masuk besok paginya. Dia langsung nanya ke chatbot dan akan dijawab langsung. Dan itu cepat sekali ya. Karena itu memang automate secara otomatis itu akan dijawab dengan AI. Jadi kalau teman-teman mengadukan sesuatu permasalahan ke suatu perbankan ternama di Indonesia misalnya ya, saya nggak sebut brandnya, kemudian kok cepat jawabnya, jangan buru-buru GR gitu loh. Itu yang jawab mesin, bro. Jadi kalau Anda tanya lagi, dijawab lagi. Ya begitulah AI bekerja, kira-kira gitu ya. Kemudian di rekrutmen dan talent acquisition, seperti tadi saya sudah contohkan, mensorting kandidat, itu waktu sangat cepat untuk bisa didapatkan dengan AI. Performance management. Mungkin sementara teman-teman sekarang bikin performance management cycle, mulai dari goal setting, ada
semesterly review, ada coaching mentoring, nanti ada end year appraisal-nya, ada kemudian dipanggil kenaikan gaji, bonus. Mungkin lama-lama capek kali ya, karena itu kan sesuatu yang rutin. Itu bisa dikerjakan dengan AI dengan sangat mudah. Apalagi kalau teman-teman sudah menerapkan blockchain di tempat kerja. Wah, itu lebih mudah lagi. Karena blockchain akan mencatat sampai event berapa tahun ke belakang, dia akan tetap catat ya. Performance management itu kan fungsinya banyak ya, untuk menangkap on ways mengenai career development, mengenai apa dia ingin berkembang di mana, aspirasi dia, itu akan dicatat terus ya, akan diikuti. Makanya IBM, kalau Anda jadi eksekutif IBM, itu setiap minggu Anda ditawari 3 pekerjaan yang match dengan your portfolio. Dan Anda harus milih mana yang Anda pilih. Nanti minggu berikutnya akan ditawarin lagi. Dan penawaran itu muncul hasil kerja AI berdasarkan portofolio yang kita punya. Kalau kita semakin menguasai bidang tertentu dan kita masukkan ke dalam database itu, maka akan diolah bahwa Anda itu kompeten dan potensial untuk menduduki jabatan yang mana. Itu akan diolah terus dan seterusnya. Anda ikut pelatihan, Anda posting di situ, Anda masukkan database, Anda sudah menyelesaikan proyek tertentu, berarti Anda punya kompetensi, capacity naik, Anda posting di situ, Anda akan ditawari pekerjaan-pekerjaan atau jabatan yang cocok dengan perkembangan yang terkini dari portofolio Anda. Learning and development, teman-teman, para karyawan itu, para eksekutif yang luar biasa itu akan semakin membutuhkan personalized employee learning and development program. Dan itu bisa dijawab dengan AI, dengan segala historical data yang dia punya. Employee engagement, kurang apa lagi ya, sentiment, feedback, itu bisa diolah dengan AI dengan cepat sekali. Retention, ya, monitor employee engagement dan predict employee turnover, bahkan bisa mempredik ya, dengan melihat tren-tren atau kebiasaan atau data-data yang ada, AI bisa kemudian merekomendasikan, oh si orang itu kelihatannya itu risk of loss-nya cukup tinggi tuh. Dia sudah mulai browsing-browsing di tempat kerja di luar tuh kelihatannya. Jadi sudah terdeteksi ya, dengan AI itu bisa gampang. Teman-teman, itulah kira-kira ya, kalau kita bicara apa sih penggunaan AI di tempat HR. Nah, pertanyaan apakah sudah diterapkan di tempat kerja? Banyak banget ya. Saya nanti akan berikan contoh di BCA, atau di Indosat, atau di IBM. Di tempat saya juga sudah mulai ya bergeser ke arah sana. How should HR learn and do surfing the wave ya? Nah, saya saya browsing suatu artikel dari Navita Singh ya. Dia mengatakan bahwa disruptive business value model in the digital era. Orang HR harus memahami diagram ini ya. Jadi di sana teman-teman bisa lihat ada people, ada proses, ada teknologi, ada governance, dan kita lihat people itu adalah mengenai apa? Customer, human and service both. Ya, jadi people itu maksudnya bagaimana Anda delighting your customer. Nah, bagaimana itu? Ya caranya adalah collaboration between service both, ya, service channelnya itu employee dan customer dalam apa? Integral value co-creation. Apakah Anda sadar bahwa Anda sudah menggalang kolaborasi dengan customer Anda? Employee, customer, dan juga service board. Apakah Anda sudah menjalankan fungsi itu? Kalau belum, segera ya bergegas. Karena ini sudah direkomendasikan hasil penelitian dari Navita ini. Dalam hal teknologi, Anda harus lihat service innovation-nya apa yang sudah maju di tempat Anda. Collective intelligence platformnya sudah dibangun belum? Karena teknologi dan people akan bergabung di smart analytic. Ya. Itulah fungsi-fungsi HR yang kekinian tuh sudah harus bergeser ke arah situ. Kemudian di proses ada client profiling. Kalau teman-teman belajar mengenai design thinking, maka identifying client's needs itu suatu keharusan di tahap awal ya dalam design thinking. Tailor and experience. Kenapa? Karena klien kita itu lama-kelamaan dia lebih ingin customize, ya, personalize. Makanya di dalam proses yang teknologi akan ada proses innovation. Di dalam antara people dan proses akan ada collaborate and co-create, dan di tengahnya itulah yang disebutkan dengan value creation. Kalau orang HR tidak bisa menciptakan value creation, mungkin profesi kita akan hilang ya, karena tidak ada manfaatnya ya.
Kalau kita hanya mengerjakan keahlian kita yang sudah akan dengan mudah digantikan oleh AI, dan kita tidak creating a new things yang bisa memberikan value creation untuk bisnis. Ingat ya, bisnis itu hanya top line, bottom line. Kalau yang kita lakukan ini kita coba renungkan malam-malam ya, iya ternyata saya merasa bekerja keras selama ini tapi tidak menyumbangkan apa-apa ke revenue dan profit. Berarti ada something wrong, ya, ada yang salah. Oleh karena itu ditutup dengan governance, ya, environmental, social, governance value. Perusahaan-perusahaan itu akan makin banyak, semakin sering ditanya, gimana dengan produk Anda, apakah kalau sudah dipakai oleh konsumen Anda itu mau dikemanakan packagingnya, terus barang itu bisa di-recycle atau tidak, dikemanakan itu yang use produk Anda, ya akan ditanya. Apakah Anda punya inisiatif untuk menurunkan CO2 emission? Ya? Ada nggak? Oh, apakah Anda sudah mulai sadar mengenai ESG, ya, Environment, Social Governance? Selalu akan ditanya. Karena apa? Karena customer kita, baik buyer di luar negeri, nanti akan menanyakan. Kalau kita nggak punya inisiatif CSR atau semacam environment itu, maka mereka akan menarik diri. Dia akan nyari perusahaan yang memang peduli dengan ESG atau environment. Nah, itu teman-teman ya. Jadi modelnya seperti itu. Dan kalau kita bicara inovasi, maka harus memenuhi dua hal ini, ya. Novelty dan expediency. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang mau diklaim sebagai inovasi, ada nggak kebaruannya? Ada nggak kemanfaatannya? Kalau itu ada ya boleh ya Anda klaim sebagai inovasi. Makanya jangan hanya berpikir dalam kotak, ya. Cobalah berpikir di luar kotak, ya. Dan kalau bisa berpikir dengan kotak baru. Nah, itu baru keren tuh. Kalau orang HR bisa punya pola pikir seperti itu, bisa meng-create talent-talent dalam organisasi yang berpikir seperti sampai di titik itu, maka itulah yang keren. The beginning of wisdom is found in doubting. Ya kan? By doubting, we are led to questioning. And by questioning, we drive at the truth, kata Peter Adler. Dan banyak sekali inovasi yang kita bisa lihat, ya. Nvidia tadi sudah saya sebut, ya, di IPB itu ada drone yang bisa kemudian bisa pesticide, ya, apa namanya, tanaman mereka. ChatGPT kurang apa, ya, kemudian BYD, ya, Anda bisa lihat di situ ada e-platform 3.0, BMW bisa satu mobil, Pak, tapi dilihat dari sisi sana warnanya bisa beda, bisa ganti-ganti warnanya. Dan juga dengan datangnya Starlink, ya, ini juga lagi seru, ya. Apakah yang untuk yang punya apa itu jaringan-jaringan melalui apa itu kabel dan sebagainya itu, apakah masih akan tetap eksis kalau Starlink ini sudah merajalela di Indonesia, ya? Bayangkan dengan hanya box hitam gitu aja dia bisa cepatannya 380 gigabyte kalau nggak salah per menit atau per detik atau berapa itu cepat sekali, ya. Dan sangat itu fiber optik yang dipasang di perumahan kita, digali-gali itu akan kemana tuh nasibnya nanti, ya. Nah, oleh karena itu saya berikan kuis sedikit, ya, untuk supaya mengasah kita punya apa nih, business acumen dikit ini, ya, Mas Supriyadi, teman-teman, ya. Teman-teman, kalau Anda melihat ini, mana yang Anda pilih? A atau B? Berikan alasannya. Cepat aja ya, jangan lama-lama ya. Saya intip di chat ya. Mana yang Anda pilih? A atau B? Berikan alasannya dalam kaitannya dengan financial materiality. Nah, saya minta orang HR juga harus melek ya, business acumen. Silakan. Tidak usah dipikir yang serius-serius ya. Dilihat aja titik mana yang akhirnya Anda jadikan sebagai bahan baku untuk memutuskan B dari Mas Is. Ini Is mantan Untak, maksudnya lulusan Untak mungkin ya. B, profitnya lebih besar dilihat dari COGS. Keren. Ini orang HR kalau tahu COGS berarti keren nih. Cost of goods sold ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, Mbak Susana juga B ya. Oh, mungkin sama ya pertimbangannya profitnya lebih besar ya. Ya, ya B profitnya lebih besar ya. Oke, oke, oke. Yang lain coba B. Oh, yang B. Oke.
Saya mau challenge ya, kenapa nggak A gitu kan? Kalau A kan omsetnya gede juga ya, mana itu ya? Yang lainnya masih mikir ini. Ini sebetulnya mengecek cognitive agility. Orang HR itu cognitive agility ini harus kuat ya. Kalau lambat pasti akan dilibas sama yang cepat masalahnya gitu. Ya, jadi memang harus cepat mikirnya ya dan harus taktis ya. Sebab perubahan sangat cepat ya. Nah, ini saya ingin memprovok yang lain kok belum muncul-muncul nih baru Mas Is. Oh, Mas Is muncul lagi. Lihat dari persentase semua komponen Pak Bos. Wah, tetap bertahan ini ya di B ya. Mas Dedi Ramadan B juga. Wah, ini jangan terpengaruh ya, tidak harus B ya. Ini nggak ada benar dan salah ya. Kelihatan B lebih bagus. Ya, ini Mas mantan ini kelihatannya mencoba untuk bertahan, mempertahankan ini ya. Mempengaruhi yang lain ini, influence others ini ya. Yang lainnya mana ini? Kok apa sulit ya ini kuisnya? Mestinya enggak ya, itu kan angkanya gampang aja. Dilihat patternnya aja, bro. Jadi kalau melihat masalah yang kompleks itu lihat patternnya aja. Jangan dihitung-hitung pakai kalkulator. Kelamaan. Lihat patternnya. Katanya alasan bosku. Oh iya, ya pakai alasan. Kok yang lainnya lambat ya? Atau mungkin agak sulit ya soalnya ya? Atau kuisnya ya? Oh, Mas Wempi B juga ya? Buset, nggak ada yang milih A ya? Oke. Berarti ini semua kompak di B semua ya? Yang lainnya kenapa ya kok nggak cepat responnya? Apakah ini ya internetnya mungkin ya? Atau masih ngetik kali ya? Mencoba berprasangka baik. Oke, Mas Tri Yudan baru pulang dari masjid Pak Bos. Ya ampun. Oh, berarti sholat isya dulu ya? Ya, ya, ya. Oke, no problem ya. Ibadah juga penting juga ya. Tepat waktu ya. Sholat subuh, jalan ke masjid, itu kan setiap langkah kan dapat pahala. Saya sholat sebelum subuh 2 rakaat, nikmat sekali ya. Tapi mana jawabannya kok nggak ada komen lagi ya? Ya udah kalau gitu saya, maybe A Pak Bos. Oh siap. Alasannya apa Mas? Net profit tetap yang bagus A. Oke. Artinya belum dilihat dari faktor global eksternalnya juga. Oke. Mbak Desiana B, rasio net di atas 100%. Saya mau pilih yang A dengan alasan motivasi sales besar. Oke. Oke ya, teman-teman kelihatannya memang tidak mudah untuk memaknai angka ya. Jadi teman-teman, secara financial materiality, saya hanya berikan clue ya. Kalau memilih A, berarti itu lebih bagaimana kita berorientasi dengan omset yang besar, dan itu akan melibatkan lapangan kerja yang lebih luas ya. Walaupun niatnya itu net income after tax-nya itu kecil ya persentasenya ya. Tetapi itu memberikan lapangan kerja yang banyak gitu ya, kira-kira gitu ya. Karena itu akan menyangkut logistiknya ya, multiplier efeknya. Yang B bagus ya secara perusahaan dia kecil ya, healthy karena niatnya itu gede banget ya. Jadi ya sudah, niatnya dibarengkan saja untuk niat yang baik untuk society, bisa kita copy paste saja yang B, semakin banyak B. Kira-kira gitu ya. Yang A diperbaiki secara apa namanya? OPEX-nya ya, supaya niatnya itu lebih besar. Nah, silakan nanti bisa berpendapat yang lain, tapi kira-kira saya berikan clue seperti itu sebagai orang HR melihat laporan keuangan harus segera bisa memberikan komen seperti itu. Oke? Nah, oke, saya lanjut dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini agak rumit dikit, saya nggak perlu tanyakan karena takutnya kelamaan, kita udah malam sekarang. Tapi nanti bisa dibaca-baca lagi, kalau melihat kayak gini itu mana yang di-delete, mana yang akan dipertahankan ya. Nanti dijadikan, karena ini lebih rumit analisisnya, tapi untuk mengasah cognitive agility ini penting sekali buat orang HR ya. Dan teman-teman, makanya kita harus sudah tidak boleh fobia lagi ya dengan digitalization ya. Absen misalnya, jangan pakai yang apa ya manual ya, harus sudah pakai face validity, face conformity. Jadi harus sudah pakai kayak gitu ya. Working from home itu gimana ngaturnya, business trip ya, onsite itu semua diatur aja dengan
pakai face recognition attendance system. Jadi jangan pakai yang lama-lama. Tentunya disesuaikan dengan kapasitas kemampuan investasinya. Tetapi teknologi ini cukup banyak ya. Jadi orang HR harus berada di depan ya dalam proses digitalisasi ini. Juga business trip, ya, housekeeping, security, waste juga jangan ketinggalan ya. Saya sarankan untuk Anda bisa menjadi lead di sana. Housekeeping sudah nggak zamannya lagi pakai checklist ya. Anda pasang di checklist di setiap toilet itu ya. Kalau cleaning service membersihkan dia parap di situ. Nanti supervisornya ngecek parap. Lah itu diisi langsung gitu semua juga bisa. Tapi Anda pakai web gitu ya, pakai suatu template sistem ya. Jadi pokoknya yang penting jam 7 saya mau cleanliness-nya seperti ini, kasih standarnya. Dia foto. Kemudian proximity-nya pakai AI ya. Kalau dia berapa persen, kalau 100% berarti nanti upahnya 100%. Kalau dia 75%, mendekati yang standar tadi ya 75%. Nah, tinggal dikatakan ke cleaning service provider seperti itu. Artinya dia akan nawar. Loh, kalau gitu saya pagi saya bersihkan, saya bisa pulang dulu Pak, nanti jam 10 saya datang lagi. Silakan. Dia juga bisa mengatur waktu kerja juga ya. Security juga ya, masuk, ngisi dan sebagainya. Jangan pakai manual lagi lah. Pakai QR code gitu sudah. Jadi orang yang datang kedua kalinya sudah langsung disapa. Bu Endang apa kabar? Lu kok tahu namanya? Kan ada dalam database kita gitu. Jadi kalau perlu sudah dikenali dari perusahaan mana sudah muncul di layar komputer kita, di laptop kita ya. Waste juga gitu, B3, non B3, gimana alurnya ya, semua disimpan dalam blockchain. Sehingga riwayat yang sebelumnya itu kalau ada audit proper dan sebagainya kita bisa menunjukkan dengan lebih keren gitu ya. Apalagi business trip ini harus semakin dipermudah ya. Nah teman-teman itu semua yang ingin saya share karena kita lihat AI utilization di business process juga banyak ya. Anda bisa masukkan dalam emerging technology simplify job, masuk chatbot tadi sudah saya katakan, robotic proses automation RPA ya untuk selection proses itu juga sudah diterapkan. Silakan dipikirkan dan dijadikan tantangan buat kita semua untuk diterapkan di tempat kerja kita. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita dengan gagah berani akan menanyakan ke bos kita. Kita mereduce admin section users, paper usage, indirect support man-hour. Inilah HR masa depan ya. Kita tuh ngomongnya berdasarkan how to support the business dengan digitalization, dengan emerging teknologi semakin kita gunakan ya untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Dan jangan lupa PDCA, terutama teman-teman yang di Japanese company, saya mengerti selalu diajarkan PDCA, plan, do, check, action, plan, do, check, terus inovatif ya. Dari setiap tangga ke tangga itu kita harus naik terus sampai menjadi yang terbaik. Dan tentunya jangan lupa cost efficiency itu penting ya, creating customer value and trust itu penting ya, tapi reducing CO2 emission untuk company business continuity dan sustainability itu juga penting memakai renewable technology. Kata si Aristotle ya, Mbak Tiara dan Mas Supriyadi, excellence is never an accident. Jadi prestasi yang hebat ya itu pasti bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Itu always the result of high intention, sincere effort, dan intelligent execution. Jadi sebagai orang HR itu ya memang harus punya high intention untuk melakukan perubahan, sincere effort ya, dan juga intelligent execution. Dan itu akan mewakilkan apa? Wise choice of many alternative. Choice not chance ya, not chance bukan suatu yang kebetulan ya. Yang itu akan determines your destiny ya. Saya rasa itu yang bisa saya share. Yuk kita diskusi apa yang bisa kita eksplor bersama. Mbak Tiara kembali ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yunus atas pemaparan yang sangat informatif sekali, sehingga kita bisa lebih dalam ya memahami tentang peran teknologi, utamanya untuk kalangan HR. Baik, Pak Yunus, saat ini kita masuk ke sesi diskusi. Ini pasti teman-teman peserta webinar malam hari ini sudah punya banyak pertanyaan terkait esensi emerging technology, utamanya untuk kalangan HR. Begitu. Kita sudah ada yang raise hand, Bapak Ibu peserta webinar yang lain, silahkan jika sudah ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau tulis di chat box ya. Kita punya waktu 45 menit ke depan untuk sesi diskusi. Untuk yang pertama, Bapak Wempi.
Langsung saja Pak Yunus, Pak Wempi silahkan. Silakan. Selamat malam, Coach. Malam, Mas Wembi. Siap. Bagaimana kabar, Coach? Lama tidak berjumpa. Ya, mohon Sehat, sehat. izin, Pak Ketua HR Akselerator, mohon izin saya menyampaikan sebuah testimoni terkait Coach kita ini. Beliau merupakan salah satu pribadi yang benar-benar humble Oh, dan benar-benar ikhlas di dalam berbagi ilmu HR. Beliau oh, menjadi berkah bagi saya. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan dan mempromosikan saya saat itu kalau nggak salah programnya GNIK Mengajar ya Coach. oh ya. Ya, Ya. betul ya. Ya, jadi beliau ini yang mengajarkan saya bahwa Wimpi ada dunia lain nih di luar HR yang di pabrik. Yuk, apa namanya bahasanya, yuk kita kolaborasi di GNIK Mengajar, dan beliaulah yang mengangkat saya, mengangkat nama saya, sehingga saya punya keberanian untuk melangkah lebih jauh. Dan saya sangat apresiasi, mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan Coach Yunus Triyonggo. Siap, Matur Mas nuwun. Wembi. Yang kedua, mohon izin Coach, Indonesia itu kan banyak perusahaan yang masih family company ya. Hmm. Bahkan ya teknologinya ya mungkin baru 4.0 belum 5.0. Bagaimana nih Coach, kami ini sebagai HR nih yang masih bergulat di dunia family company yang belum melek teknologi, tetapi memiliki istilah saya tuh masa ya, anak buah yang banyak dan bergantung hidup, keluarganya juga bergantung hidup pada perusahaan tersebut, karena ada sisi-sisi apa ya istilahnya, memang yang tidak mau berubah akan ditinggal, tetapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang perlu kita pikirkan terkait dengan perkembangan teknologi ini. Mohon petunjuknya, Coach. Terima kasih. Siap. Langsung dijawab, Mbak Tiara? Silakan Pak Yunus. Oh, baik. Mas Wembi, wah luar biasa semangatnya. Kalau kita bekerja di family business ya, kita punya banyak pasukan ya kan. Ini ada emerging teknologi datang nih, gimana sikap kita sebagai orang HR? Pesan saya pertama, tetap harus menguasai secepatnya. Bahwa itu akan dipakai atau tidak, itu ntar dulu ya. Yang penting kita paham dulu. AI itu apa? Blockchain itu apa? RPA itu apa? RFID itu apa? Robotik apa? Automation. Dan itu mudah didapat. Ada browsing, ada tinggal cari informasi melalui Google, banyak sekali ya. Dan YouTube di mana-mana ada. Saya di YouTube channel saya jelaskan ya mengenai artificial intelligence itu 4 part. Silakan dilihat. Cuma 11 menit, cuma 9 menit, nggak panjang-panjang. At least kita tahu ya. Dan pada waktu penerapan emerging technology, misalnya penerapan AI atau digitalisasi, prinsip bagi orang ISA adalah jangan langsung berpikir PHK, jangan. Itu yang pantang juga harus katakan. Kalau kita ingin mengganti suatu pekerjaan yang rutin, administratif, pekerjaan yang clerical dengan teknologi, maka pikirkan orang yang menjabat di situ itu perlu di upscaling, di rescaling apa. Itu orang itu harus mikirnya gitu. Jangan belain pengusaha terus ya, bahwa ini harus sikat Pak, karena ini salah satu manfaatnya, benefitnya ini penghematan. Penghematan, klaim penghematan orang HR hanya karena mengurangi lembur, mengurangi headcount itu pamali. Saya tidak pernah pakai itu sebagai alasan untuk menghemat. Tapi posisikan kita lebih mulia, bahwa ini loh, yang terdampak ini 10 orang bro. Ini kita berikan pelatihan reskilling, upskilling, sama seperti jasa marga lakukan. Berapa puluh orang, berapa ratus orang yang di petugas jalan tol itu kemudian sekarang digantikan mesin. Ya. Dan diberikan reskilling, upskilling dengan apa? Dengan dijadikan coding, ada yang ahli web developer, front end, back end. Apakah semua terserap? Memang tidak. Saya pelajari itu memang tidak terserap, tapi at least upaya itu dilakukan dulu ya.
Sehingga ada dari bekas-bekas petugas lalu yang sekarang menjadi coding, menjadi ada mungkin video editor ya, ada back end front end developer. Mungkin ada yang tersisih karena memang ada kemampuan yang terbatas, tapi effort itu harus ditunjukkan. Jadi seperti itu Mas Wempi, yang kalau boleh saya share pengalaman saya juga ya, karena banyak sekali penerapan automation di overtime di tempat saya, itu production admin-nya itu menjadi berkurang drastis. Yang tadi 25 sekarang saya hanya butuh 6. Lalu yang 19 mau diapain? Upskilling, reskilling dulu, bro. Kita harus berikan kesempatan dulu. Dan itulah menjadi fair kita sebagai orang HR. Nah, kalau menyangkut biaya, waduh ini Pak Yunus, kalau di family business itu tidak terlalu ini. Kalau untuk invest kayak gitu nggak ada duitnya. Ntar dulu. Kita harus ngomongnya itu adalah mempermudah pekerjaan, simplifikasi proses. Siapapun ownernya di Indonesia, di dunia, kalau dia sudah ditawarkan bahwa ini lebih efisien, pasti dia mau. Tinggal kita manage change manajemennya, perubahan. Orang itu harus jago. Harus menguasai apa teori John Kotter, 8 tahap. Kurt Lewin, 3 tahap. Gimana mempersiapkannya? Oh, harus gini-gini, setting urgency. Kita harus creating change agent. Harus apa di luar kepala. Dan itulah yang harus dilakukan, meyakinkan owner tadi. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan ini bisa bervariasi ya Mas Embi dan teman-teman semua ya. Di masing-masing perusahaan punya situasi masing-masing. Itulah fungsi orang HR ya dalam organization development. Ingat ya, ada 9 klaster dalam SKKN itu, salah satunya adalah kompetensi organizational development. Organization development atau OD itu intinya adalah change management. Di mana kita mampu mengenali masalah, mengelolanya dengan change management yang tepat. Jadi kalau kita menguasai 9 klaster itu, insya Allah ya kita sebagai HR yang kompeten pasti akan dicari-cari terus sama owner ya. Karena akan tergantung sama kita. Putusan mengenai people, kita lah yang akan dicari-cari oleh mereka. Mas Ebi, mungkin belum memuaskan Anda, tapi itulah pandangan saya at least. Yang lainnya silakan. Ini Mas Supriyadi juga harus senyum-senyum, mungkin mau menambahkan silakan. Silakan. Apakah sudah cukup Mas Wembi? Matur nuwun, Coach. Matur Siap. nuwun. Kembali ke Mbak Tiara. Baik, terima kasih Coach atas jawabannya. Kita ke penanya berikutnya, silahkan Bapak Ibu yang bertanya, atau mungkin Pak Supri. Saya kalau tanya sama guru saya ini takut kualat. Tapi izin sharing aja mungkin Coach Yunus. Jadi kaitannya dengan tadi, memang kita harus dengan kondisi saat ini kita harus bisa melakukan change management lah. Cuman permasalahannya kadang tidak diimbangi dengan dari top sampai bottom, itu artinya kadang tidak merespon secara baik. Dari bawah kadang ketika ada perubahan itu mereka worry dengan kondisi ini, apakah nanti jangan-jangan saya tergerus atau tergeser. Sementara dari top management pasti berpikirnya adalah business oriented. Nah, yang kadang letak inilah yang kadang menjadi menjadi semacam tarik menarik dari pimpinan, kepinginnya segala sesuatunya efisiensi dengan adanya teknologi-teknologi baru. Tapi bagi karyawan yang menengah ke bawah, ini menjadi satu kekhawatiran gitu, Coach Yunus. Nah, upaya bagaimana kalau tadi kita melihat dari sisi bawahnya, upaya apa yang harus dilakukan supaya kita meyakinkan? Karena kadang belum apa-apa, kita share dengan teman-teman, kita melalui meet up, mereka sudah negative thinking terhadap kita gitu, Coach. Ya. Nah, ini yang mungkin ada treatment apa dari Coach Yunus supaya kita bisa meyakinkan dari level middle sampai ke bawah itu seperti apa gitu, Coach? Ya. Itulah fungsi HR itu menjadi sentral ya dalam hal ini ya. Jadi kalau yang bawah mengajukan keberatan karena yang atas minta ini itu, berarti ada something wrong dalam mengidentifikasi situasi ini. Makanya di dalam pendekatan terbaru yang saya pelajari, saya barusan pulang dari Chicago kemarin di conference SRM. Itu ada pendekatan baru yang disebut dengan design thinking.
Dan ternyata saya kaget, ternyata itulah yang dipakai oleh Nvidia, mengalahkan Microsoft dan Apple. Dan itulah yang dipakai IBM ya, dalam melahirkan inovasi-inovasi. Orang HR harus menguasai teknik design thinking. Nah, design thinking itu ada 4 tahap. Nanti mungkin bisa kita bahas di sesi yang terpisah kalau ingin mendalami lebih detail. Yang pertama adalah empathizing. Setiap inovasi itu bukan dari kepala kita, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kegagahan kita atau kepiawaian kita. Inovasi yang diciptakan itu harus bertumbuh pada apa yang diteriakin sama customer kita. Nah, dalam case-nya yang Mas Supri sampaikan, mendefinisikan customer itu juga membutuhkan effort dan juga keahlian. Orang HR itu harus mampu mendefinisikan siapa customer kita. Ya of course, bos kita, iya. Owner, yes. Tapi karyawan kan juga customer kita. Ya kan? Oleh karena itu, semakin kita tidak mengenali mereka, maka kita akan hanya terombang-ambingkan. Tekan sana, tekan sini, di bawah, diprotes, di atas, suruh mengatakan. Karena kita tidak memegang semuanya secara holistik, dan kita nggak leading dalam proses itu. Makanya kita akan terombang-ambing. Kalau kita leading, maka siapapun itu akan ngikut kita. Tapi memang harus kerja keras, sudah pasti. Empathizing adalah mengidentifikasi kebutuhan customer kita. Ada 3 tools, nanti kalau ada sesi berikutnya saya akan jelaskan ya. Persona, kemudian empathizing atau empathy map, dan juga customer journey. Harus dipetakan dulu, bro. Baru itu bisa menjawab. Setelah itu Anda lakukan reframing. Mungkin apa yang selama ini kita berikan layanan itu perlu di-reframe lagi dari teriakan para customer kita tadi. Makanya kenapa para FMCG itu selalu menanyakan consumer insight. Anda butuh sampo-nya seperti apa? Oh, saya butuh sampo-nya itu yang wangi. Oh, yang busanya agak banyak kalau nyuci ya, deterjen. Makanya kemudian dia melakukan inovasi untuk memenuhi itu. Jadi inovasi-inovasi yang ditawarkan di TV komersial itu bukan karangan dari R&D-nya semata-mata, itu teriakan dari customer gitu kira-kira gitu. Nah, orang HR itu harus jago di bidang itu. Setelah reframing, Anda lakukan ideation. Nah, ideation itu kumpulkan yang terlibat, adakan brainstorming. Jadi ide-ide itu jangan mengandalkan hanya dari brain kita. Kita terbatas. Dari customer itu kita kumpulkan, ngomong-ngomong gimana ya kalau kita mau. Nah, di situ udah mulai dilibatkan. Jadi nggak ada yang kaget. Semua dilibatkan. Nah, setelah ideation, bikin prototyping dan test. Itulah design thinking. Ya, itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga mereka masih berjaya sampai sekarang, dan itu cocok untuk orang HR juga. Nah, jadi Mas Supri, saya tidak ingin mengatakan bahwa dengan begitu kemudian masalah yang tadi akan selesai dengan gampang. Oh enggak. Tapi at least secara metodis, kita itu mendekati masalah itu dengan sesuatu yang terstruktur baik. Dan kita harus mampu jadi facilitator yang baik. Orang HR itu harus punya facilitating skill yang keren. Kalau kita sendiri malu-malu tampil, kita takut tampil untuk memfasilitate, ya mungkin ya akan diambil alih oleh orang lain. Mungkin oleh departemen yang lain yang ngambil. Ya kita akan jadi penonton, mungkin jadi peserta. Ya kita cuma usal tapi nggak pernah didengar karena kita nggak tampil di depan. Kita nggak mau memberikan brutal fact bahwa ini kalau nggak dilakukan, bos, ini akan begini nih labor cost-nya. Ini kalau nggak dilakukan, bos, ini karyawan akan berontak. Katakan apa adanya. Harus berani ngelit seperti itu. Nah, anyway, tidak ada yang bisa semua masalah itu diselesaikan hanya membalikkan tangan, tapi butuh effort. Tapi saya yakin di HR Accelerator ini dengan forum-forum seperti ini kita bisa saling bertukar pikiran seperti ini ya, sehingga kita semangat ya untuk menjadi HR yang terbaik di setiap. Siap, Coach. Sip, mantap. Terima kasih. Baik, sudah ada penanya berikutnya, Coach Yunus dari Pak Haryono. Silahkan Pak Haryono. Monggo, Mas Haryono. Siap, terima kasih Coach Yunus, terima kasih saudara saya, Mas Supriyadi yang sekarang keilmuannya jauh bandingkan langit dan bumi dengan saya nih Coach. Luar biasa. Saya tahu beliau, saya kenal beliau, sehingga kalau sedikit ada hal-hal yang menyangkut teknis-teknis yang saya tidak ketahui, saya selalu telepon beliau, Coach. Siap. Mas, ini ada bagaimana teknisnya secara teoris bagaimana? Menarik, cukup menarik apa namanya yang disampaikan oleh Coach Yunus. Tetapi memang
yang disampaikan oleh Mas Supriyadi dan Master Wempi itu kami alami, Coach. Artinya di satu industri kami mencoba melakukan perubahan-perubahan sistem. Industri ini memang industri perusahaan keluarga yang sudah 30 tahun dan karyawan pun rata-rata usia kerjanya sudah di atas 20 tahun. Kami melakukan perubahan, tampaknya sebelum kami melakukan perubahan ini secara sistem ya Coach ya. Ini kami pelajari terlebih dahulu. Ada bagaimana supaya bisa masuk dan bisa diterima oleh pemilik perusahaan dan kepada seluruh karyawan. Nampaknya kita menghadapi resisten, Coach, dari direksi sampai dengan seluruh karyawan. Bahkan untuk merubah sistem pola payroll yang awalnya itu masih manual, terus kami gunakan dengan sistem, itu resistennya adalah dari direksi juga saya tidak butuh itu. Kemudian dari user yang masa kerja di atas 25 tahun, itu mereka juga untuk fingerprint itu harusnya kan ditarik supaya bisa menjadi FTM, terus kemudian bisa menjadi payroll system. Itu mereka masih menggunakan manual, Coach. Yang mana data harian mereka yang saya cek itu mereka sangat hafal data harian dan di-input oleh mereka. Dan usernya sendiri, manajemennya sendiri itu lebih suka dengan pola manual. Suatu ketika nanti di dalam satu titik, pada saat kami ada sedikit ada semacam beda pendapat, ujung kalimatnya adalah, iki pabrikku kok, iki perusahaanku. Nah, artinya begini, Coach. Saya pribadi sangat terbuka dengan hal yang menyangkut pembaruan teknologi ini. Yang saya lakukan perubahan-perubahan ini di pabrik yang kemarin dan yang di pabrik sekarang. Itu pun di pabrik sekarang yang manajemen kami itu direktur-direkturnya masih berusia 25 tahun, 26 tahun, yang mohon maaf, tidak memiliki latar belakang tentang HR, terus kemudian legal, itu cara pengambilan keputusannya malah jadi nggak karuan semuanya gitu loh, Coach. Jadi saya sedikit memberikan masukan yang kami alami dalam satu industri di tekstil yang kami kemarin itu, mereka kurang begitu open, kurang begitu bisa menerima atas perbaikan sistem, kan begitu. Tetapi untuk layer kedua, untuk anaknya beliau itu dengan lulusan dari Amerika Serikat, terus kemudian usianya masih 25 tahun, itu berbanding terbalik, bukan berbanding lurus, berbanding terbalik dengan papahnya gitu loh. Tetapi kan ujungnya dari sekian banyaknya pabrik itu kan ujungnya pada papahnya. Itu yang kami alami untuk melakukan satu perubahan itu ternyata resistennya cukup berat, yaitu resisten di dalam manajemen dan resisten di dalam karyawan. Begitu sedikit masukan dari saya, Coach. Terima kasih. Siap. Ya, Mas Arino. Jadi case study yang disampaikan itu case study yang konkret ya, yang real ya di lapangan seperti itu. Dan saya mengerti bahwa di setiap perusahaan itu punya uniqueness masing-masing ya. Oleh karena itu ya yang tahu level of urgensinya itu kita sendiri ya. Kapan kita harus berubah dan sebagainya. Sebagai orang HR yang saya titipkan adalah semangat untuk terus berinovasi itu harus tetap hidup, ya kan? Kalau sekarang ini tadi belum tembus, ya nggak apa-apa. Mungkin kita cari inovasi yang lain, nanti itu diulang lagi dan sebagainya. Bahkan nanti ada generasi kedua, ketiga yang akan hadir berubah lagi. Itulah dinamika yang kita akan hadapi terus. Ya. Tetapi saya tetap berpendapat, ya, karena ini pengalaman saya juga mengatakan begitu, as far as kita bisa menyampaikan benefitnya dengan baik, dan itu distinctively kita bisa jelaskan,
mestinya secara bisnis apa namanya consideration dan juga dari sisi logika harusnya bisa diterima. Nah, kalau memang belum bisa terima, ya memang disitulah tantangan kita, Mas Arino, menurut saya ya, untuk mencari cara-cara yang lain. Banyak, saya bekerja di Bristol, ya, perusahaan ban yang juga sudah sejak 76. Pemiliknya juga sudah 93 tahun usianya, baru meninggal kemarin. Pada waktu saya rubah yang sistem overtime itu, emangnya saya nggak ditentang banyak orang? Banyak. Orang-orang produksi yang lama-lama itu ngapain sih? Pakai proximity segala, pakai fingerprint. Tapi memang kadang-kadang Mas Arun, ini pengalaman saya, baru nih kita kerjakan di pabrik Bekasi dan Karawang. Itu kadang-kadang memang harus dipaksa dikit. Nah, makanya kepiawaian kita memainkan ya antara perubahan yang force, ya, change, ada yang partisipatif, ada yang persuasif. Itulah seni ya, bagaimana kita menikmati perubahan itu, mana yang kita harus mainkan. Pada waktu saya ganti otomasi itu, saya mainkan yang di Bekasi dulu. Dan pada waktu di Bekasi itu bukan berarti langsung diterapkan, enggak. Kita dekati dulu formennya. Kita cari formen-formen yang akan mendukung ide ini. Berikan influence yang baik, kita berikan iPad. Yang tadinya dia masih approve di kertas, kita kasih iPad. Keren dong. Formen nih, pegang iPad kemana-mana, nenteng iPad. Keren tuh. Padahal itu untuk approve pemburinya itu. Nah, di situ kita didik terus, sampai kemudian Bekasi berhasil, total tahun lalu selesai. Sudah nggak ada kertas lagi, nggak ada sama sekali. Dan sekarang di Kerawang. Nah, saya bukan berarti saya ingin mengatakan itu adalah pengalaman yang hebat. Oh, enggak sama sekali. Tapi bahwa persistensi itu penting, satu. Dan ide ini, Mas Aryono, itu sudah 3 tahun yang lalu. Tapi belum bergulir, baru tahun kemarin. Which is okay. Saya juga merasa oke, karena mungkin waktu itu belum siap. SPSI juga kita jadi diskusi, ngapain sih Pak Yunus? Capek-capek gitu, udah gini udah bagus. Pasti begitu. Dan itulah istilahnya tantangan-tantangan seperti itu akan kita hadapi dalam segala perubahan yang kita. Tetapi sejauh saya present ke Presdir bahwa ini akan jauh bermanfaat, meeting di BOD ke owner lokal partner juga kita jelaskan, mereka malah mendukung. Kita geber gitu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa yang saya lakukan berlaku untuk semua perusahaan, enggak. Tetapi saya senang sekali tadi Mas Aruna sudah berusaha untuk meyakinkan itu, walaupun belum berubah 100%. Saya berkeyakinan suatu ketika akan dibaikin. Nah, cuman memang saya akhir-akhir ini kan mendengar juga Mas Aruna bahwa textile industry kan juga banyak challenge ya. Kan banyak berita juga saya baca memang cukup, ya mungkin challenge buat kita lah sebagai orang ijab. Nah, ya kita sabar dikit lah. Mungkin menahan diri dulu ya, karena kan mungkin itu jauh lebih urgent ya untuk bisa sustainability dan sebagainya di dalam operation. Nah, itulah Mas Aruna, kalau kita itu pokoknya apa ya, surfing the wave lah. Ombak ke sana kita harus kendalikan, kita ngikutin saja, tapi sekali kita harus dorong dengan inovasi. Jadi sekali lagi thank you ya sudah sharing tadi pelajaran yang penting buat saya juga learn from story ini dari Mas Aruna. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryono, terima kasih Coach. Kita sambung lagi Coach. Ini ada pertanyaan di chat box. Oke. Dari Mbak Patri, ditunggu dulu ya setelah ini Pak Tri, kita bacakan dari Pak Agung dulu. Ada 2 pertanyaan nih Coach. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi dengan adanya teknologi AI menggilas kebudayaan manusia sebagai makhluk sosial? Kemudian pertanyaan kedua, media umum bidang bisnis global yang dipakai seperti TikTok, Google Ads, dan website atau sejenisnya, apakah masih bertahan dan kira-kira sampai kapan? Kemudian bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya. AI itu adalah machine learning. Jadi dia hanya bekerja berdasarkan pattern. Apapun yang kalian teman-teman umpankan ke dia akan telan aja. Karena itulah ada cara kerja AI, ya, cara kerja ChatGPT dan sebagainya. Teman-teman jangan heran ya, apakah ChatGPT itu hanya cuma ChatGPT yang diciptakan? Oh enggak, banyak ya. ChatGPT itu kan dari Elon Musk ya, tapi yang menciptakan semacam AI seperti itu banyak banget generatif AI.
Tapi yang berhasil ChatGPT yang ngetop ya. Di Google juga ada Google Bar ya. Di Microsoft juga ada, tapi nggak terlalu apa ya, user friendly ya. Kalau ChatGPT kan gampang, langsung cepat sekali gitu. Jadi yang ngetop sekarang ChatGPT. Nah, bagaimana dengan budaya kita? Nah, itulah teman-teman. Sebagai orang HR, kita harus mengeducate karyawan kita semua. Di tempat saya, to be honest ya, sekarang penggunaan ChatGPT dilarang, belum boleh. Apalagi untuk yang bisnis purposes ya. Jadi menaruh angka-angka di situ yang confidential atau yang berbau target atau semacam market share nggak boleh. Karena itu akan ditelan oleh dia, akan bisa bocor ke kompetitor. Jadi masih belum boleh. Ya. Jadi umum dan sebagainya yang itu prohibited sekarang ya. Dan pro and con budaya tadi. Lalu gimana? Apakah akan menggerus budaya kita? Kemungkinan iya. Oleh karena itu kita untuk bisa memakai dengan bijaksana. Nah, itu level yang sekarang terjadi ya. Saya terus terang dengan mengatakan sebenarnya agak takut karena belum tentu besok itu ini masih valid nih apa yang saya katakan. Bisa berubah lagi ya. Tapi so far yang saya believe masih di level itu. Oleh karena itu di dalam memberikan umpan di ChatGPT itu kalau bisa kita hati-hati ya. Kalau kita nggak yakin betul itu akan berguna untuk membantu pekerjaan kita, mending kita hindari saja. Karena ChatGPT ya seperti tadi akan menggantikan speaking dan digantikan oleh dia. Dan sekarang semakin pinter dan saya juga pernah tes ya, dan ini saya kaget juga ya waktu saya ngetes itu, saya tanyakan 3 tambah 4 berapa? Dia jawabnya 7. Saja bukan. Jawabannya 8. Gitu. Jadi dia masih ngotot tuh, no, mathematically jawabannya 7. Terus saya coba iseng-iseng kan, enggak, tapi istri saya bilang jawabannya 8. Gitu. Loh kenapa kok istri Anda libatkan? Karena istri saya selalu merasa benar. Gitu. Jadi jawabnya 8. Terus dia jawab apa coba? Ini kurang ajar nih ChatGPT ini. Coba dicek, jangan-jangan ada masalah komunikasi antara Anda dengan istri Anda. Bayangin, dia jawab begitu. Jadi dia sudah mulai melibatkan emosional aspek. Nah, semakin saya kasih terus itu, dia akan semakin belajar itu. Pattern-nya akan dia pelajari. Jadi hati-hati juga dalam mengeducate si ChatGPT. Jadi apakah akan berpengaruh sama budaya kita? Bisa jadi begitu. Ya, tetapi saya tetap ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang HR, sebagai manusia, kita tetap, makanya apapun yang kita tanyakan GPT, ya kan, kita harus cek dulu hasilnya, bro. Jangan langsung telan-telan diberikan ke atasan kita. Misalnya presiden kita manggil kita, Mas CRD, tolong buatkan job desk sales and marketing director. Saya belum punya, saya pengen itu merekrut yang keren tuh. Coba buatkan job desk-nya. Oh siap bos. Dia mau cek sebentar, tanya ChatGPT, buatkan job desk, dan itu langsung dijawab. Tapi kalau bisa jangan di copy paste langsung kasihkan presdir, dibaca dulu bro. Jangan-jangan ternyata itu sales and marketing director untuk produk yang tidak di sektor ke presdir. Pasti presiden akan senyum-senyum, keren ya isar saya, cepet banget kamu bikin hasilnya. Iyalah Pak saya kan punya banyak referensi bos. Padahal hanya di ChatGPT, tapi dicek dulu maksudnya gitu. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan tadi disebutkan lagi bisa nggak? Apalagi yang akan hilang tadi? Oke, baik, Coach. Sebentar, Coach. Yang kedua, itu tentang media umum bidang bisnis global yang dipakai, seperti TikTok, Google Ads, dan website. Enggak, jawabannya itu semua itu akan terjadi disrupsi, perubahan-perubahan. TikTok itu juga nggak akan selamanya ada. Anda bisa bayangkan Facebook itu dulu waktu muncul, semua orang masuk Facebook. Teman satu SMP dikumpulkan, teman satu daerah dikumpulkan, teman satu SD, bisa berkumpul. Nah, sekarang Facebook sudah mulai ditinggalkan, bro. Anak-anak muda sekarang geser ke TikTok. Jadi kalau Anda masuk Facebook, yang ngumpul di sana itu orang-orang tua seperti saya. Yang masih pasang-pasang foto, ya kalau line dance di sini dipasang. Enggak ada anak-anak muda yang pakai Facebook.
Twitter mungkin ada sebagian, tapi TikTok semua menggeser ke TikTok semua. Nah, saya nggak mengatakan TikTok lebih baik dari Facebook, enggak. Maksudnya perubahan itu akan selalu terjadi, dan jangan kaget nanti tiba-tiba TikTok tergeser. Oh, ini WA, ada WeChat di China. Jadi kalau kita masuk China, pakai WA nggak bisa. Karena di sana nggak boleh pakai WhatsApp, pakai WeChat. Ya. Dan itu akan terus bergulir. Ya seperti tadi ada Google Meet dan sebagainya. Ya sekarang kan kita yang umum pakai Zoom. Ya. Dan memang Zoom lah yang paling beruntung ya setelah pandemi COVID kemarin, ya dialah yang langsung booming ya. Dan sekarang terkenal sampai sekarang. Dan apakah itu akan bertahan lama? I don't think so. Dia akan bergeser lagi. Kita lihat aja sini Mark Zuckerberg ya, dia sebagai CEO dari Meta. Dengan ambisi dia mau bikin apa? Metaverse. Kita lihat Microsoft sekarang juga berlomba-lomba untuk duluan sampai sana ya. IBM juga. Kita lihat siapa yang paling duluan untuk menciptakan Metaverse. Kalau Metaverse ada, teman-teman, kalau teman-teman belajar Metaverse ya, disitulah tempat transaksi, jutaan transaksi yang terjadi di situ. Kita akan diwakili oleh avatar-avatar kita. Itu yang saya tahu sampai sekarang ya. Mau pakai virtual reality atau macam-macam nih. Nah, maksud saya orang HR tuh ngomongnya harus sudah sampai titik itu tuh. Jangan sampai nanti ada orang ngomong metaverse, apa ya metaverse? Jangan dong. Harus langsung justru dia yang menceritakan kalau perlu. Ya, benar salah ntar dulu. Yang penting kita harus rajin membaca. Nah, jadi jawaban saya mungkin agak ngambang gitu, Mbak Tiara, tapi ya itulah kenyataannya. Tiba-tiba nanti cekir berubah apa lagi nggak tahu. Nvidia juga baru muncul kemarin yang mengagetkan dunia. Ya. Gitu kira-kira. Kembali Mbak Tiara. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Kita masih ada Pak Tri. Silakan, Pak Tri. Monggo, Mas Tri. Baik, terima kasih Coach Yunus dan Mbak Tiara. Suara saya bisa didengar, Coach? Clear, crystal clear. Iya, terima kasih. Jadi begini, Coach. Saya cuma pengen sharing saja, nanti mohon ditanggapi ya, Coach. Siap. Jadi saya akan menyampaikan sebuah flashback ke masa lalu ya, menyampaikan kegalauan para ya saudara-saudara kita, tetangga kita, mungkin relasi-relasi kita ya tentang kemajuan teknologi itu bisa menggusur tenaga ahli atau tenaga human seperti itu ya. Kita mulai dari 90-an ya, awal internet dikenal orang. Ya. Pada saat itu sudah muncul kegalauan dari para ibu-ibu ya, emak-emak bahwa oh ini nanti anakku bisa nggak dapat kerjaan ini kalau banyak hal bisa dirangkum oleh satu sistem yang canggih seperti itu. Terus kemudian ternyata enggak kan, ternyata bahwa justru internet itu menghadirkan banyak peluang kerja baru. Saya masih ingat betul itu, Coach, tahun 90-an akhir itu dapat orderan ngajari bagaimana cara browsing internet itu. Dulu kursus paling meriah itu. Gimana cara browsing internet pakai Netscape Navigator ya waktu itu. Itu menghadirkan banyak pekerjaan, kemudian semakin ke sini online shop, emak-emak, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga semua bermain online shop, menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada hasil seorang PNS ya. Kemudian semakin ke sini ada Gojek, ada GoSend, GoFood dan lain sebagainya, menghadirkan banyak, membuka peluang kerja yang luar biasa, mungkin jutaan ya, jutaan peluang kerja baru gara-gara internet. Apakah mampu itu akan disuplai oleh atau disediakan oleh pemerintah? Enggak akan mampu. Dan kemudian eranya robotik, kemudian eranya AI dan lain sebagainya itu nanti akan menggusur? Enggak. Kalau saya sebagai orang yang percaya bahwa Allah itu menghadirkan kehidupan sesuai dengan zamannya. Ya, zaman kapanpun orang akan diberikan rezeki, zaman kapanpun orang akan diberikan peluang kerja. Nggak akan ada habisnya, nggak akan bisa kemajuan zaman ini menggusur peradaban ya, karena Allah yang ciptakan, Allah yang menghadirkan peradaban di situ. Jadi kehidupan itu tetap ada kapanpun, walaupun dunia ini udah semakin canggih. Katakanlah satu robot bisa menghadirkan bisa mewakili 10-20 orang, tapi peluang kerja itu akan terus ada sesuai dengan zamannya.
Nah, barusan saya lihat di Google itu China itu baru saja bisa memprogram 1.000 drone diprogram untuk melakukan sebuah atraksi. Hmm. Itu nanti bisa di googling ya. Dan kemudian pertanyaannya, di situ ada orang bertanya, kalau begitu ini nanti bisa menjadi senjata punah massal. 1.000 drone diprogram membawa rudal balistik gitu ya, atau membawa bom untuk menyerbu satu negara, habislah semua manusianya. Itulah Hmm. kehidupan. Setiap kehidupan nanti akan ada zamannya sendiri-sendiri, dan Allah sudah punya desainnya, dan semua itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, nggak akan habis kecuali kiamat itu yang datang. Itu aja Coach, mohon tanggapannya Coach. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya menanggapi sedikit dari Mas Tri ya. Ya pro and con itu selalu ada ya, dengan hadirnya emerging technology ya. Pro and con selalu ada. Tapi saya bersyukur mendengarkan tadi uraian dari Mas Tri itu yang menghadirkan optimisme. Saya sendiri termasuk orang yang optimis ya, bahwa saya ingin mengatakan bahwa AI tidak akan menggantikan people. Dari awal saya sudah declare itu. Yang menggantikan itu adalah orang yang memakai AI akan menggantikan orang yang tidak memakai AI. Kenapa? Karena dia akan one step ahead. Bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti di pabrik EV ya, kalau kita lihat di Tesla itu memang nggak ada manusia, semua robotik. Ya. Jadi sebetulnya secara manufacturing ya di EV itu memang dia membutuhkan less people, less worker, dan itu kenyataan. Di saya di pabrik ban juga sama. Ya. Ada suatu automation yang bisa menggantikan 3 mesin jadi 1 mesin. Dan itu kenyataan. Tetapi apakah kemudian orang-orang itu kemudian harus tergantikan? Tidak. Karena operator-operator yang mengoperate mesin yang otomatis tadi itu adalah orang-orang yang memang sudah disiapkan. Jadi itulah yang tadi kata Mas Tri itu adalah wisdom ya kita berpikir. Jadi saya termasuk di aliran yang optimis itu. Tadi ada ini ya, ada 10 pekerjaan yang hilang dan 10 pekerjaan yang muncul. Sebetulnya itu kata-kata yang terlalu baik ya dari World Economic Forum. Sebetulnya jauh lebih banyak yang muncul. Jadi 67 juta yang hilang tapi 83 juta yang muncul sebetulnya. Jadi kalau emak-emak bisa jualan daster melalui TikTok Shop itu sesuatu yang luar biasa. Emak-emak jualan rujak ulek ya melalui TikTok itu luar biasa. Anak saya itu kuliah di Unpad Mas Tri. Di agribisnis baru semester 4 sekarang ya. Itu dia masuk TikTok. Dia jualan outfit untuk gym ya, karena dia itu nge-gym. Ya, dia udah tolak. Nggak mau deh. Malu. Karena apa? Cuma dikasih 2,5 juta per bulan. Dia untuk nge-TikTok itu 15 juta bro per bulan. Jadi memang begitu. Nah makanya ini orang HR pun juga harus mampu memberikan pencerahan ya seperti Mas Tri optimis. Jadi apalagi tadi ada semacam pesan-pesan religius ya Mas Tri ya bahwa ya apa tadi Tuhan menciptakan apa itu sesuai zamannya ya. Kecuali sudah apa ya, sangkakala ditiup oleh malaikat siapa itu ya. Jadi itu komentar saya dan saya senang sekali. Jadi memang harus optimis, cuman memang kita nggak boleh abai sama sekali, akhirnya kita hanya jadi korban, jadi konsumerisme, jadi pengguna saja. Itu menurut saya sikap yang sedikit abai ya. Kita harus mampu untuk bisa beradaptasi. Itu Mas Tri jawaban saya atau komentar saya. Terima kasih Coach. Matur nuwun. Yuk. Baik, terima kasih Kak Tri. Jadi teknologi yang dibalut dengan religi gitu ya Pak ya. Baik, lanjut pertanyaan terakhir, Coach, sebelum kita Ya, akhiri, boleh. ada Mbak Siti Nuraini, silahkan Mbak Siti. Tuh, Mbak Sitinya kok menghilang, Coach? Disebut langsung disappear. Iya. Mungkin sinyalnya menghilang. Oh, ini dia. Oh iya. Silakan, Mbak Siti.
Baik, terima kasih ya Mbak Tiara atas kesempatannya, dan untuk Coach, ini pengalaman pertama saya untuk ikut webinar terkait AI kayak gini. Jadi ini agak awam untuk orang yang baru ikut webinar kayak begini. Jadi Oh, tadi kan pernah ada disinggung terkait alat-alat seperti yang menunjang pertanian tadi, seperti ada drone pintar tadi, juga ada sensor ya. tanah tadi yang ditayangkan tadi. Kemudian di sini saya akan menanyakan terkait pandangan Coach, bagaimana cara agar para petani di desa-desa ini bisa mengetahui terkait informasi tentang AI tersebut, Oh, tentang ya. alat-alat tersebut. Kemudian kan ini bagian desa-desa itu banyak sekali petani yang belum mengetahui terkait tentang AI tersebut. Dan itu termasuk dalam kesalahan pemerintah ataupun kesalahan dari personalnya, seperti itu Coach. Karena saya kan asal dari desa, di desa saya itu termasuk dalam pelosok begitu Coach. Jadinya itu AI itu belum terkenal seperti itu. Jadi itu tadi pertanyaan saya. Terima kasih Coach. Ya. Iya, Mbak Siti, AI itu sebetulnya kan ini ya, bisa menembus di mana saja lokasinya. Karena dunia sudah borderless ya, sudah nggak ada batas. Bayangin aja, dengan kita memakai Zoom malam ini saja, saya bisa menembus kemana-mana kan. Teman-teman juga bisa melihat saya. Jadi ini teknologi. Drone tadi itu sebetulnya dicipta karena ternyata lebih efisien dalam pesticide ya, daripada nyemprot pakai yang dipompa itu, gitu kan. Mending drone cepat langsung selesai dalam waktu yang cepat. Bahkan di salah satu plantation nanas di Lampung Timur, itu untuk mendeteksi kematangan nanas. Nanas itu kalau matang kan dari hijau ke kuning ya. Nah itu pakai drone, dia pakai sensor. Sehingga kalau udah ketahuan, wah udah mulai menguning, maka akan dikirimkan pemanennya yang belalainya sepanjang berapa puluh meter itu ya, untuk memanen itu. Sebab kalau nggak dipanen, maka nanas itu akan ranum-ranum busuk ya di pohonnya itu, di tanamannya itu ya. Jadi itu teknologi-teknologi yang, nah gimana cara mendapatkannya? Nah saya tidak tahu persis, itu adalah temuan dari IPB, Institut Pertanian Bogor, yang mestinya ada di webnya. Dugaan saya ya, ada di webnya yang bisa diakses, kemudian bisa dikomunikasikan ya dengan inovatornya. Kalau memang di desamu ya Mbak Siti diperlukan itu bisa kontak. Dan menurut saya tidak perlu kemudian membedakan saya orang desa, saya orang kota, sehingga karena saya orang desa saya nggak mengenal AI atau nggak bisa memakai, nggak bisa. Karena itu sudah tembus, ya. Sudah tidak mengenal ruang lagi. AI itu bisa diakses dimanapun. Jadi berbahagialah dengan teknologi seperti sekarang ini ya. Kita kan bisa berdialog seperti langsung ya. AI juga bisa diakses oleh orang-orang desa kalau memang sudah ada jaringan internet ya, dengan mudah. Ya. Jadi kalau ada jaringan internet, nanti Mbak Siti coba malam-malam, ketik aja ChatGPT, ketik aja. Nanti di enter akan muncul tuh. Nah Mbak Siti mau nanya apa aja akan dijawab. Nanya jodohnya kapan, nanya jodohnya nanti wajahnya kayak apa, akan dijawab oleh dia. Ya, jadi bagaimana bertani di sana akan dijawab oleh dia. Tetapi again, tadi kan dari awal saya katakan, ChatGPT itu hanya bekerja berdasarkan pattern, berdasarkan mesin aja. Jadi apapun yang teman-teman masukkannya, ya dia keluarkan lagi, diolah, dia keluarkan lagi. Dia nggak mengenal etika, hukum, apalagi moral, ya dan sebagainya. Sehingga kita sebagai manusia tetap dituntut untuk menyaringnya dengan baik. Apapun yang dikeluarkan dari situ kita harus cek sebelum kita pakai, sebelum kita jadikan pedoman untuk melakukan sesuatu. Gitu Mbak Siti, kira-kira tetap optimis ya. Jadi malam ini browsing ChatGPT ya. Oke, Mbak Siti. Berarti ada signal. Iya, terima kasih ya Coach. Baik, terjawab ya Mbak Siti apa yang ditanyakan. Semoga setelah ini, ya mungkin ini pertama kali ikut webinar, tapi semoga setelah ini menjadi duta perubahan di desanya. Jadi mungkin petani-petani di tempatnya Mbak Siti bisa disosialisasi nih lewat Mbak Siti ya tentang AI, kegunaan AI, kemudian untuk kemajuan
pertanian di daerah Mbak Siti. Begitu, baik Coach. Karena waktu Jua yang membatasi webinar malam hari ini. Jadi tadi pertanyaan dari Mbak Siti adalah pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup, Coach, kami persilahkan untuk Coach Yunus memberikan closing statement. Oh, oke. Baik. Ya, saya pikir saya bersyukur malam ini berada di tengah-tengah teman-teman yang dengan segala wisdom tadi yang saya juga ikut belajar, dan itu yang benar semua. Dan sebagai orang HR, sekali lagi ya, kita harus melek teknologi ya. At least kita mengetahui lah ya. Dan kalau kita bisa menguasainya dan memanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan kita, ya. Apalagi kalau bicara AI ini terbuka ya, untuk bisa kita pakai kapanpun dalam pekerjaan-pekerjaan kita, khususnya di orang HR tadi. Jadi paradigma kita untuk tetap agile, belajar hal-hal baru, itu harus kita tunjukkan ya. Dan ya kita harus bisa memanfaatkan itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita harus tunjukkan kepada siapapun ya bahwa orang HR itu orang yang paling depan ya dalam penguasaan emerging technology. Saya rasa itu sebagai keywordnya Mbak Tiara. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman dari HR Accelerator yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing malam ini. Baik, terima kasih. Banyak kami sampaikan ke Coach Yunus atas pemaparan materinya, sangat inspiratif, sangat informatif. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya di kemudian hari, khususnya bagi para praktisi HR. Baik Coach, sebelum saya tutup, sekali lagi saya minta untuk dokumentasi Coach. Kita foto sejenak. Salam kompeten, Bu Tiara. Oh ya, kita baik Bapak di Ibu, depan silahkan Ketua bisa GNIK ini. on kamera dengan gaya kompeten. Baik. Ini ada 3 slide. Mohon maaf jika agak lama karena laptopnya agak loading lama ya. Oke, untuk slide pertama sudah on cam semua. Bergaya 1, 2, 3. Bentar. Baik, untuk slide kedua. Maaf ya, agak lama. Sabar sebentar, Bapak Ibu. Oke. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide terakhir. Minta ganti laptop Pak Supri, Mbak Tiara. Oh ya, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta webinar pada malam hari ini. Semoga wawasan yang kita peroleh hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Teknologi bukan hanya sekedar alat, tetapi juga peluang untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam praktek HR. Saya ada pantun, sedikit pantun. Tadi dibuka pantun oleh Pak Supri, sekarang ditutup. Saya mencoba untuk berpantun. Di taman bunga mekar merona, indah berseri dilihat di taman. Teknologi baru hadir membawa guna, semoga bermanfaat dalam pekerjaan. Cakep.
Baik, Mantap. terima kasih. Demikian rangkaian acara webinar malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Yunus dan kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kerjasamanya. Sampai bertemu dalam webinar berikutnya, insya Allah di bulan depan. Kami segenap panitia memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Yunus Trionggo. Bro Isnantio. Wah, Pak Is. Wah, Pak Yunus. ya. Matur suwun Coach Mas Yunus. Supri, makasih Mas Daryono. Matur suwun. Ji, hatur Pak nuwun. Is, matur suwun. Pak Ya, Agus matur Tresno, nuwun. matur suwun. Biasa nih. Mas Kis mantan Untak Semarang. Ben ketok Semarang ya, Bos. Iya. Oh iya, Soalnya iya. bukan udah nggak di Semarang tuh, ben ketok mambu-mambu Semarang loh. Mampu. Nah, kapan mampir Semarang nih, Bos? Saya nunggu jadwal sih panggilan dari Pak Agus Sutrisno itu loh. Oh iya, ada Pak Agus Tresno. Nek sering duwe Semarang manggil ya aku kudu ngadep. Hai Pak Agus, apa kabar? Baik Pak, wah Pak Yunus tambah sehat. Gimana aman juga. Leslie-nya? Lancar? Ya, amin Pak. Nih, keren-keren nih tokoh-tokoh kita ini. Mantap. Terima kasih loh Pak Yunus. Matur Monggo. suwun. Selamat Terima malam kasih, ya. Pak Yunus, ya. Permisi, Terima kasih. Ya selalu Pak, matur suwun. Yunus. Ya, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Terima kasih, banyak Pak Coach Is. Yunus. Monggo. Matur nuwun Pak Ketua. Siap, matur suwun Om Terima kasih Endi. Pak Pri. Nggih, matur Sorry suwun terlambat. Bapak. Nggih. Nggih. Matur nuwun Coach Is. Wah, Bos Bos Is. Mempi. Thank you. Aku sampai urung sempat atus lagi balik mau langsung buka Wah, laptop. pantesan mambune tekan Ilmunya gini ya. mengendap itu. Wis tak kei parfum, Bos. Ilmunya mengendap tuh Coach Is. Heeh, nanti dadi apa? Bolot gitu. Siap, Bos. Izin ya, Ya, Bos. thank you, Bos. Saya badminton sih, matur suwun. Ya, monggo. Matur suwun. Pak Agus, sampai ketemu teman-teman Ya, semua. terima kasih Pak Pak, Pak Is. Izin live Terima ya. kasih. Habis ini mau rondo.